Kesaksian dan pengalaman hidup tidak cukup untuk kita dapat bertumbuh dan memiliki fondasi iman yang teguh. Itu subjektif, berdasarkan pengalaman. Lah, bagaimana dengan orang yang tidak mengalami? Gak cukup, makanya kita butuh objektivitas. Objektif artinya berdasarkan fakta dan tidak dipengaruhi selera, perasaan, dan pendapat pribadi. Rasul Paulus bilang begini, aku menerima Injil ini bukan dari darah dan daging. Ini dapat dari pewahyuan Roh Kristus. Nah, mungkin sudah bilang, loh ini kan gak objektif, pastor. Kalau begini kan seakan dia mendapatkan sendiri dari Kristus. Bagaimana ini objektif? Ini kan sama dengan zaman sekarang. Banyak orang bilang ini, oh Tuhan ngomong sama saya. Oh, aku dapat penglihatan Yesus. Aku turun ke neraka. Aku naik ke surga. Loh ini gimana objektif? Nah, dengerin dulu. Paulus melakukan akuntabilitas. Jadi begini, pewahyuan-pewahyuan yang dia dapatkan dari Yesus Kristus selama 3 tahun di Damsyik dan di Arabia, dia cocokkan dengan Rasul Petrus, kepala Rasul. Hasilnya gimana? Di Galatia 2, dia bilang gini, aku gak mau apa yang aku khotbahkan ini salah. Makanya aku khotbah di depannya rasul-rasul dan rasul-rasul mengakui ini betul. Karena apa? Rasul-rasul itu adalah saksi mata. Jadi Injil yang diberitakan Paulus sangat selaras dengan Injil yang diajarkan oleh para rasul. Yesus pun memberikan contoh. Waktu Yesus dicobai di padang gurun, kalau kamu anak Allah, lapar toh? Ayo rubah batu jadi roti. Apa yang Yesus katakan? Untuk ngelawan semua ideologi dan godaan-godaan ini. Dia bilang apa? Ada tertulis. Lihat, ajaran Yesus pun dicocokkan. Ada tertulis. Ada objektivitas. Yang setuju katakan amin. Kemudian yang kedua, ada sisi subjektivitas. Ternyata bukan cuma Paulus itu jago doktrin, tapi Paulus mengalami perubahan hidup yang radikal. Dari musuh Kristus menjadi utusan Kristus. Nah, ini luar biasa. Karena apa? Paulus mengalami Injil. Saudara, hidup Paulus menuntun orang untuk memuliakan Tuhan, bukan memuliakan dirinya sendiri atau membuat dirinya terkenal. Itu kultus individu. Tanda Injil yang benar selalu memuliakan Kristus. Kalau agama memuliakan manusianya. Objektivitas itu adalah doktrin dan pengetahuan. Tetapi tanpa subjektivitas, tanpa pengalaman, akan hanya jadi teori kosong. Pengalaman bukan gak penting. Paulus bilang, aku ngalami. Tapi kalau penglihatan-penglihatan itu cuma hanya berdasarkan pengalaman, gak ada basis objektivitasnya. Jangan dengerin untuk nyombongin diri, untuk kepentingan pribadi. Jangan dengerin. Kenapa ini penting? Karena Injil adalah kekuatan Allah, itu objektif dan subjektif. Injil mengandung kebenaran doktrinal yang gak berubah. Namun pada saat yang sama, orang yang mengalami Injil pasti diubahkan. Gak mungkin gak, pasti berubah. Tuhan itu bukan cuma hanya ngajarin saudara, ngasih saudara seperangkat ideologi, doktrin. Dia memberikan dirinya sendiri. Kenapa? Kebenaran itu bukan hanya teori yang dipelajari, tetapi pribadi Kristus yang dikenali dan dialami. Dan saudara tahu apa yang dilakukan sang jalan, apa yang dilakukan oleh sang kebenaran, apa yang dilakukan oleh sang kehidupan. Sang jalan itu mencari dan menghampiri kita yang terhilang dan yang tersesat. Sang kebenaran, dia yang tidak mengenal dosa, jadi dosa, menjalani hukuman dosa. Dan sang kehidupan yang kekal, yang gak bisa mati, malah rela mati. Kita yang mestinya menjalani maut, tetapi dia yang menjalani maut. Itulah yang dilakukan oleh sang jalan, sang kebenaran, dan sang kehidupan. Supaya saudara gak cuma hanya tahu, supaya saudara juga mengalami dia. Karena Injil, kita bukan hanya mengetahui, tetapi juga mengalami. Karena Injil, kita memiliki pengalaman, tetapi juga menguji pengalaman itu dengan kebenaran firman. Karena Injil, hidup kita bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Dan karena Injil, kita sadar bukan tentang apa yang harus aku lakukan dan bagaimana kita melakukannya, namun tentang siapa yang bersama dengan kita, yang melakukannya untuk kita, dan yang menjalaninya bersama dengan kita.